Nah gini nakama, dalam kisah shinobi yang penuh dengan hal-hal berbau pertarungan itu ya, Sasuke memang sosok legenda yang pernah menjadi pahlawan hero kan. Ini terjebak dalam kegelapan akibat kehilangan lengan dan jari negannya itu. Harapan baru muncul dengan kehadiran Shinju itu Egojubi, pohon sakral memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali mereka yang terjebak di dalamnya kan. Apakah Sasuke akan mendapatkan kembali kekuatan ya, ataukah dia akan terjebak selamanya dalam bayang-bayang tersebut dan hindari yang akan eksis sekarang ini. Perjalanan ini kita akan menyaksikan bagaimana tema pertumbuhan itu ya, dan bagaimana Boruto sendiri akan menyikapi hal ini. Di sini kita juga akan menampilkan bagaimana penggambaran para Egojubi itu sendiri dan orang-orang di masa lalu yang kini bertahap itu yang serasa lenyap nih. Naruto disegel dalam dimensi lain, Sasuke juga terkena, dan Gaara juga tersegel oleh Shinki, dan juga sekarang dia diincar oleh Egojubi Ryo. Ini akan menjadi menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik di harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik lainnya, tim aja Jepangan lah atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya tuh. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik. Kita langsung masuk ke inti cerita. Gini nakamas, nah sejak awal memang perjalanan Naruto Sasuke itu kita telah menyaksikan sendiri ya, transformasi luar biasa dari seorang bocah yang penuh dendam menjadi seorang pahlawan yang berjuang untuk masa depan kan. Di balik semua itu memang ada hal-hal yang sangatlah kelam di masa lalu, baik secara fisik maupun emosional. Namun kini dengan hadirnya bab dan juga chapter baru Two Blue Vortex, harapan baru muncul dan juga Sasuke bisa aja dia akan segera ada lagi kan. Kenapa? Ya karena Boruto selalu berusaha untuk mendapatkannya lagi. Sasuke yang kini terjebak dalam keadaan yang menyedihkan itu, kehilangan lengan dan jari neganya dalam pertempuran yang sangatlah menentukan. Banyak dari para fans yang merindukan sosok satu ini yang kuat dan juga berkarisma loh. Mereka bertanya-tanya apakah ada harapan bagi Sasuke untuk bangkit kembali sekarang. Dalam chapter-chapter terbaru ya nakama, ada petunjuk yang menunjukkan bahwa mungkin saja, hanya mungkin loh ya, ada cara untuk mengembalikan kekuatan yang hilang tersebut dan Sasuke muncul lagi. Salah satu elemen kunci yang diperkenalkan adalah Shinju teman-teman, pohon sakral yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali mereka yang terjebak di dalamnya. Konsep ini semakin menarik dengan adanya Togedama, karena jika Sasuke bisa terhubung dengan pohon tersebut, ada kemungkinan dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya kan. Dalam ceritanya kita melihat bagaimana karakter lain seperti Ryu Shinki berhasil dihidupkan kembali setelah terjebak dalam pohon tersebut. Ini memberikan secerca harapan bagi Sasuke sendiri. Meskipun namanya tidak disebutkan secara langsung dalam konteks kali ini, hal-hal yang berbau dengan Togedama itu kini menjadi sebuah hal yang menarik. Namun dibalik itu semua, keraguan dari para fans juga terasa nih, bahwa mengembalikan kekuatan Sasuke dan Sasuke sendiri dengan cara yang terlalu mudah akan merusak perjalanan karakternya kan. Mereka juga menganggap bahwa untuk langsung menyerang pohon tersebut atau sesuatu yang menjerat Sasuke juga sangat beresiko. Sasuke telah melalui banyak penderitaan sekarang dan pengorbanan, apalagi setelah fase omnipoten. Dia kehilangan lengan, Rinnegan, dan itu adalah salah satu simbol kekuatannya di masa lalu. Apakah dia akan berakhir sampai di situ aja? Ya kami pikir enggak ya teman-teman. Dia pasti akan menampilkan kekuatan baru lagi dan bertindak di fase Two Blue Vortex jika sudah bebas. Konsep penyembuhan menjadi sangatlah menarik. Dalam kisah Naruto sendiri, pohon-pohon yang terhubung dengan kekuatan kayu Mokuton itu memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa kan. Kita telah melihat bagaimana kekuatan kayu dapat menyembuhkan luka dan mempercepat proses pemulihan. Nah Shinju tersebut salah satunya. Jika pohon dewa tersebut dapat melakukan hal yang sama untuk Sasuke, maka ini bukan hanya tentang mendapatkan kembali kekuatan kan, tapi juga tentang pertumbuhan dan transformasi. Ingat loh, Sasuke memiliki sedikit cakra dari Hagoromo sendiri yang notabene Rinnegan tersebut salah satu contoh nyatanya. Meskipun sekarang telah hilang sih, dia yang terjebak dalam pohon itu mungkin mendapatkan kembali lengan dan Rinnegannya. Tapi disitulah menariknya, dia juga bisa mendapatkan pemahaman baru tentang dirinya sendiri. Dalam konteks ini, kita akan bisa melihat bagaimana hubungan antara penyembuhan fisik dan pertumbuhan spiritualnya nih. Di kisah ajaran Buddha sendiri, cakra memang dianggap sebagai energi kehidupan
kehidupan yang mengalir dalam tubuh ya. Penyembuhan Sasuke bisa menjadi simbol dari siklus kehidupan, kematian dan kelahiran kembali kan. Kalian sering kali mendengar hal ini, ya itu memang relevan dalam kisah Shinobi. Ketika kita ingat ya teman-teman, untuk membahas tema-tema seperti ini, kita tidak bisa mengabaikan pengaruh Shinto sendiri yang juga sangatlah kuat dalam ceritanya. Dalam tradisi Shinto itu, pohon-pohon dianggap sebagai saluran energi ilahi. Mereka seringkali menjadi simbol pembaharuan dan penyucian sendiri tuh. Ya, kita melihat Sasuke sebagai sosok yang terjebak di antara kehidupan dan kematian, maka pohon Shinju bisa menjadi jembatan yang membawa menuju pembaharuan tersebut. Ada juga tantangan yang harus dihadapi sih memang. Mengembalikan kekuatan Sasuke dengan cara yang terlalu mudah bisa menghilangkan makna dari semua pengorbanan yang telah dia lakukan kan. Di kisah Two Blue Forte kita memang diajarkan bahwa kekuatan datang dengan harga yang harus dibayarkan. Adanya ego Jubi menjadi contoh nyatanya. Sasuke telah ngebayar harga itu dengan kehilangan lengannya sendiri. Rinnegan juga hilang karena Otsutsuki, dan itu semuanya memberikan gebrakan-gebrakan menarik di kisah Boruto sekarang. Disinilah pentingnya tema-tema tersebut teman-teman, bahwa kisah Otsutsuki dan juga ego Jubi sendiri pada akhirnya Sasuke pun juga akan terlibat jika sudah bebas kan. Sasuke bisa mendapatkan kembali kekuatannya melalui bantuan dari luar nih, Orochimaru, Kasen Koji, Boruto sendiri dan juga yang lainnya. Dan ingat, itu juga menjadi simbol penerimaan dan pengakuan atas kesalahannya di masa lalu. Di konteks ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan Sasuke bukan hanya tentang mendapatkan kembali kekuatan, tapi juga tentang menerima bantuan dan pelajaran untuk berkembang lebih jauh lagi kan. Nah, dia selama ini berjuang sendirian loh, mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Mungkin akan menemukan bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan tuh, tapi justru memang itu adalah kekuatan dan pengorbanannya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting sih, karena setelah hal masa lalu yang dia lakukan untuk mengunjungi tempat ini ke tempat satunya dengan seorang diri dengan kekuatan Rinnegan tersebut, nah dia merasa dalam beberapa tahun ke belakang itu ada hal-hal yang baru seperti kedatangan Boruto di sampingnya itu kan. Mereka selalu bersama kemanapun itu. Kita ingat bahwa hal-hal terjadi di masa lalu memang berkesan di era sekarang ini kan. Nah, ketika melihat lebih dalam lagi, kita bisa menemukan bahwa perjalanan Sasuke itu mencerminkan tema yang lebih besar dalam kisah Boruto ya nakama. Kita melihat bahwa penekanan pada individualitas dalam pencarian identitas itu, Boruto yang berusaha untuk tidak terjebak dalam bayang-bayang ayahnya mencerminkan keinginan untuk membentuk jalannya sendiri. Dan Sasuke dengan potensi pemulihannya itu bisa menjadi simbol dari perjalanan itu tuh. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki warisan, kita juga memiliki kekuatan untuk menciptakan jalan kita sendiri. Nah, dalam konteks kita di sini bisa aja dengan segala upaya Boruto, Kasen Koji dan juga Orochimaru itu akhirnya mereka itu bisa membantu Sasuke untuk bangkit lagi dan juga terbebas dari pohon tersebut kan. Dengan apa? Ya salah satunya adalah Togedama. Karena itulah yang dikatakan oleh Boruto dan juga Kasen Koji salah satu cara untuk membebaskan Sasuke itu. Namun mungkin aja untuk hal yang belum kita tahu ada sesuatu di luar itu semuanya yang bisa dilakukan untuk membebaskan Sasuke sendiri. Pembaruan-pembaruan tersebut menjadi menarik karena Boruto terus saja untuk berusaha menyelamatkan ya kan. Nah, kisah dalam perjalanan mereka itu akan menarik nakama, karena di chapter-chapter kemarin itu keadaan semakin kacau di Sunagakure. Para ego Jubi baru sudah mulai bergeliat itu. Mereka akan berhadapan dengan para shinobi Konoha yang dipimpin Konohamaru dengan cara mereka ingin berteman lalu melenyapkan mereka. Ya, semacam pengkhianatan sih. Tetapi di samping itu semuanya nakama, ada salah satu ego Jubi yang terlihat agak sedikit aneh tuh setelah kebangkitan keduanya ketika dibangkitkan dengan Togedama, yakni si Hidari ini nakama, sosok yang dari identitas cakra lanjutan dari Sasuke. Apakah benar teori-teori yang berkembang bahwa Hidari bisa aja berkhianat tuh? Apalagi kita ingat ya, hal-hal seperti ini yang berbau cakra itu bisa menjadi momentum-momentum menarik. Pada akhirnya sosok Uchiha lain sudah menjadi contoh nyatanya loh. Meskipun awalnya dia dikendalikan oleh Edo Tensei dan lain sebagainya, Itachi kakaknya sendiri bisa terbebas dari belenggu tersebut. Nah, bagaimana dengan Hidari sendiri yang sudah pernah berhadapan dengan Sarada dan sempat diledakkan oleh Boruto yang Togedamanya hampir saja dia dapatkan jika tidak ada gangguan Jura? Mungkinkah dia akan terjadi sesuatu di sana dan cakra Sasuke akan bermain peran lagi nih? Itu menjadi hal yang menarik ya nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, bahwa di kisah Two Blue Vortex ini hal baru bisa aja terjadi kan. Meskipun untuk Sasuke sendiri, kehadiran Shinju, pohon sakral memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali, memberikan secerca harapan bagi masa depan sendiri nih. Pemulihan Sasuke banyak tentang mendapatkan kembali kekuatan fisiknya, tetapi mungkin ini juga akan memperlibatkan orang-orang penting lainnya dalam pembebasannya nanti. Karena kita pun juga yakin ya nakama bahwa Naruto dan Sasuke itu pada akhirnya mereka berdua juga akan bebas lagi. Nah, waktunya kapan? Itulah yang menarik untuk kita nantikan. Karena dalam beberapa chapter mendatang itu salah satu yang menarik mungkin aja
segera terjadi pertempuran heroik antara Igujubi dengan Boruto, Kashin, Koji dan juga para sekutunya. Sebagai nakama tentang semua hal ini, jadi jangan lupa ya untuk subscribe juga channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy, The Library of Nika dan juga Shonen Sudesi. Nah tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya teman-teman video ini sampai akhir, and we'll be come back again.